pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Sriwahyuni. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, khususnya bidang kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kimia medisinal. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam penjelasan mata kuliah ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment, atau disingkat dengan DIA. Delivery menjelaskan apa-apa saja yang disampaikan pada materi perkuliahan ini. Interaction menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik di dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Sedangkan assessment menjelaskan bagaimana saya memberikan penilaian atau mengukur kemampuan dari mahasiswa secara objektif di dalam perkuliahan ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait mata kuliah kimia medisinal. Mata kuliah kimia medisinal merupakan mata kuliah wajib di semester 5 pada kurikulum Outcome Based Education atau OB. Nah, untuk mahasiswa program studi sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan bobot 2 SKS tanpa praktikum. Kimia medisinal merupakan suatu mata kuliah multidisiplin ilmu yang berhubungan dengan aspek dasar dan teoritik terkait metode pengembangan obat, identifikasi, desain, bagaimana peran struktur kimia, sifat fisika kimia terhadap proses farmakokinetika obat, atau yang sering didengar dengan istilahnya ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi di dalam tubuh, hingga bagaimana pengaruh dari aspek stereokimia, struktur, serta studi pemeriksaan interaksi obat dengan reseptor. Dengan demikian, mata kuliah ini akan menjadi sangat penting bagi mahasiswa program studi sarjana farmasi di dalam menemukan dan mengembangkan suatu obat baru, di mana salah satu profil lulusan sarjana farmasi adalah menjadi seorang pre-researcher yang mampu menghubungkan konsep teoritis, struktur kimia, karakteristik fisikokimia, mekanisme obat, dan aktivitas biologis yang berguna di dalam riset dan pengembangan bahan obat dari alam demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagian pertama, yakni delivery. Apa-apa saja yang saya sampaikan di dalam materi perkuliahan ini. Jadi pada dasarnya penyampaian materi yang dilakukan pada mata kuliah ini disesuaikan dengan capaian pembelajar lulusan atau yang disingkat dengan CPL dari sarjana farmasi. CPL yang terkait dengan mata kuliah kimia medisinal ini ada 2. Yang pertama, mampu menguasai hubungan struktur kimia terhadap mekanisme kerja obat dan perjalanan obat di dalam tubuh. Sedangkan yang kedua, mahasiswa diharapkan nantinya mampu mengembangkan bahan obat dan sediaan farmasi dari bahan alam dan atau sintetik. Kemudian CPL itu nantinya akan diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini sangat penting karena setiap mata kuliah yang diajarkan harus mendukung capaian pembelajaran lulusan dan sejalan dengan profil lulusan. Adapun CPMK dari mata kuliah kimia medisinal ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa semester 5 program studi sarjana farmasi Universitas Sumatera Utara akan mampu mengevaluasi hubungan struktur senyawa obat terhadap aktivitas biologis secara tepat. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub CPMK yang mendukung ketercapaian CPMK. Adapun sub CPMK yang dapat dicapai dari pertemuan pertama hingga ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kimia medisinal, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan struktur dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat, serta mahasiswa mampu menjelaskan interaksi obat biopolimer. Selanjutnya, sub CPMK yang dicapai pada pertemuan 4 hingga 9 adalah mahasiswa mampu menganalisis hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip Ferguson dan model kerja obat.
mahasiswa mampu menganalisis hubungan struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat. Sedangkan pada pertemuan ke-8 hingga 9, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis interaksi obat dengan reseptor. Selanjutnya, sub CPMK yang dicapai pada pertemuan 10 hingga 14, di mana mahasiswa akan mampu mengevaluasi sifat kimia, fisika, dan aktivitas biologis obat. Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh metabolisme, aktivitas biologis dan rancangan obat, serta mahasiswa mampu mengevaluasi molekul hasil modifikasi senyawa penuntun dan rancangan obat rasional terhadap aktivitas biologis obat. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester, dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Kemudian 7 kali pertemuan setelah ujian tengah semester dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester, sehingga total pertemuan perkuliahan ini ada 14 kali pertemuan ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di dalam penyampaian materi pada perkuliahan ini, saya menyampaikan one page concept. Jadi di dalam one page concept itu saya akan menampilkan hal-hal apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran pada topik materi yang saya berikan pada saat itu. Pada perkuliahan ini saya menggunakan beberapa buah textbook, di antaranya Wilson and Disford Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Principle of Medicinal Chemistry, Berger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery, serta ditambah dengan berbagai jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terupdate dan berhubungan dengan materi kimia medisinal. Untuk semakin menambah dan memperkaya khasanah pengetahuan mahasiswa, dan nanti pada akhirnya mahasiswa akan menjadi terbiasa membaca artikel-artikel ilmiah internasional, serta lebih mengetahui bagaimana perkembangan ilmu kimia medisinal pada masa kini. Nah, itu tadi merupakan hal-hal yang saya sampaikan selama di kelas pada bagian delivery. Selanjutnya kita akan membahas terkait bagian interaksi. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di kelas selama proses pembelajaran, di mana pada dasarnya saya menggunakan sistem kombinasi teacher centered learning sekitar 30% dan student centered learning sebanyak sekitar 70%, yang meliputi perkuliahan yang interaktif melalui pemaparan dan penjelasan materi di awal dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memicu dan mengajak mahasiswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berinteraksi dengan dosen melalui penyampaian pendapat atau argumen terkait dengan materi yang disampaikan. Diskusi berpasangan untuk mengajak mahasiswa berpikir kritis dan saling berbagi informasi pendapat dengan teman-temannya melalui diskusi pada kelompok-kelompok kecil di dalam kelas, serta pemberian tugas kepada mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk dapat mengembangkan proses pembelajaran mandiri dan pembelajaran bersama-sama di dalam satu kelompok, serta mendiskusikannya nanti dengan kelompok yang lain untuk dapat meningkatkan interaksi antar mahasiswa serta interaksi mahasiswa dengan dosen. Untuk semakin meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, maka saya menggunakan beberapa platform teknologi. Di antaranya menggunakan e-learning yang merupakan learning management systemnya yang dimiliki oleh Universitas Sumatera Utara, menggunakan Mentimeter, menggunakan Quizizz yang memudahkan kolaborasi interaksi penyampaian pendapat dari mahasiswa secara real time, serta pemberian kuis yang lebih menarik, menggunakan Zoom meeting untuk memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan secara hibrid, serta menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa. Di sini saya memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa yang dititik beratkan pada proses interaksi aktif dari mahasiswa itu sendiri, sehingga mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Mahasiswa memiliki pengalaman melakukannya sendiri langsung, sehingga menjadi lebih tertarik dengan materi perkuliahan tersebut, dan pada akhirnya akan memudahkan capaian pembelajaran. Seperti kutipan quotes by Confucius yang menyatakan, "If I hear, I forget, if I see, I remember, and if I do, I understand." Demikian merupakan aspek interaksi yang saya berikan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, aspek assessment. Pada aspek ini, saya akan menginformasikan bagaimana cara saya menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dalam mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita singkat dengan istilahnya CPMK.
yang dilakukan dengan beberapa sistem dan pembobotan yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen penilaian. Pada saat di awal sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menginformasikan apa-apa saja poin penilaian yang akan dilakukan selama kuliah berlangsung hingga akhir. Poin-poin penilaian ini tertera di dalam kontrak perkuliahan. Penilaian juga didasarkan pada pencapaian sub CPMK, sehingga metode penilaian yang dilakukan berbeda-beda tergantung capaiannya. Bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan berupa penilaian pada kuis, ada tugas, UTS, serta nanti ada UAS. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa terdapat beberapa tipe. Tugas mandiri berupa pembuatan resume terkait topik yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada juga tugas berkelompok di mana mahasiswa diminta untuk mendiskusikan satu artikel penelitian yang berhubungan dengan topik bahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dan setiap kelompok akan mendiskusikan artikel yang berbeda-beda. Nantinya mahasiswa akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di kelas dan bersama-sama mendiskusikan dengan kelompok yang lain. Di samping itu, mahasiswa juga diberikan tugas yang berbasis proyek, di mana mahasiswa dibagi per kelompok dan nantinya diminta membuat suatu makalah terkait dengan interaksi antara senyawa aktif dari tumbuh-tumbuhan dengan suatu reseptor ataupun suatu tapak kerja yang bekerja sebagai suatu senyawa antibakteri. Mahasiswa nanti diminta untuk mengevaluasi bagaimana hubungan struktur dan aktivitas biologisnya. Mahasiswa melakukan pencarian data dan informasi dari berbagai sumber literatur dan artikel ilmiah secara berkelompok, mendiskusikannya secara mandiri dan dengan berkelompok, menyusun hipotesis dan merumuskan solusi bersama dan menyusunnya dalam sebuah makalah yang kemudian dikumpulkan. Mahasiswa juga diberi kuis singkat pada saat perkuliahan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan sebelumnya, serta mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali, dinilai masing-masing 5% dengan indikator ketepatan jawaban dengan penilaian scoring. Sedangkan untuk tugas 1 dan 2 itu dinilai masing-masing 10% dengan indikator kesesuaian isi resume dengan pokok pembahasan, keterbaharuan dan keabsahan sumber yang digunakan, kelengkapan dan kesesuaian format, presentasi, tingkat kemiripan atau plagiarisme, serta ketepatan waktu penyerahan tugas. Penilaian tugas ini dilakukan menggunakan suatu rubrik penilaian. Sedangkan tugas 3 yang merupakan tugas berbasis proyek memiliki bobot penilaian yang lebih besar, yakni 30% dengan indikator penilaian yang terdiri dari ketepatan menjelaskan permasalahan yang ditemukan, solusi pada penyelesaian masalah, kemampuan dan keaktifan dalam menjelaskan atau memberikan respon, serta memberikan jawaban atau pertanyaan pada diskusi kelompok dan presentasi. Kerjasama di dalam tim, keterbaharuan dan keabsahan sumber yang digunakan, kelengkapan dan kesesuaian format yang diberikan, serta tingkat kemiripan atau plagiarisme dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Dengan demikian, mahasiswa akan mengetahui secara transparan aspek-aspek penilaian yang dilakukan selama proses perkuliahan ini. Dan hal ini juga akan mempersiapkan mahasiswa untuk dapat membekali diri dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini. Demikian 3 aspek yang saya sampaikan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment yang sudah saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kimia medisina. Selanjutnya saya akan menunjukkan suatu proses pembelajaran secara real yang dilakukan di kelas. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan secara hibrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Yang di Zoom juga sehat semua ya? Oke, di sini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah kimia medisinal, yaitu interaksi antara obat dengan reseptor. Seperti judul yang sudah terpampangkan di depan, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih interaksi obat dengan reseptor itu. Apakah memang ada interaksinya, atau ada sesuatu yang terjadi sehingga akan memunculkan interaksi obat reseptor, sehingga nantinya obat tadi akan dapat memberikan efek farmakologi ke dalam tubuh kita. Kira-kira seperti itu ya bahasan kita pada hari ini. Baik, kita lihat di sini itu saya akan menampilkan gambar, ada gambar 2 dimensi.
Ini gambar 2 dimensi dan ini ada gambar 3 dimensi. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa terdapat model-model ikatan antara di sini contohnya senyawa sulfadimidin, turunan sulfadimidin pada sisi aktif dari DNA girase. Nah, DNA girase itu merupakan reseptornya. Pada bagian DNA girasenya itu terdapat satu buah senyawa kimia, yaitu turunan dari sulfadimidin. Pastinya semuanya sudah pernah mempelajari farmakologi terkait dengan reseptor, kan gitu. Saya pengen minta pendapat dari kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang reseptor. Nah, di sini saya sudah menampilkan ada barcode ya, barcode dari Mentimeter. Bisa kita coba menti.com seperti biasa. Nantinya kita akan lihat jawaban-jawaban dari kita semua yang ada di sini. Apa sih yang dikatakan dengan reseptor itu? Oke. Nah, di sini sudah muncul jawaban-jawaban terkait dengan apa itu reseptor ya. Jadi pada dasarnya itu reseptor itu adalah tapak kerja obat. Nah, kita lanjutkan definisi lebih definitifnya apa sih sebenarnya si reseptor itu kan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, reseptor itu adalah komponen dari suatu sel ataupun organisme yang nantinya dapat berinteraksi dengan suatu senyawa obat. Nah, dia berinteraksi dengan suatu senyawa obat dan menginisiasi ikatan biokimia yang memicu aktivitas obat yang nantinya dapat kita amati. Jadi, reseptor itu bisa komponen dari sel, bisa organisme gitu ya. Intinya dia sebagai tapak kerja obat tersebut. Nah, ada berapa jenis reseptor itu? Ada 4, ya kan? Nah, apa aja tuh yang 4 kelompok besar reseptor? Yang di Zoom ada yang tahu nggak kira-kira ada kelompok 4 reseptor, 4 kelompok besar dari reseptor? Mungkin Yukai bisa kasih jawaban Yukai? Yang saya ingat Bu ada ionotropic reseptor, terus Ya. ada GPCR Bu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi ada ionotropic reseptor, ada nanti metabotropik juga gitu. Nah, jadi pada dasarnya itu ada 4 kelompok besar dari reseptor. Kita lanjutkan. Di sini saya akan memperlihatkan terkait dengan kenapa sih obat sama reseptor itu tadi bisa membentuk suatu ikatan atau membentuk suatu interaksi. Kalau kita lihat di sini pada posisinya si obat ya, posisinya di sini ada obat, kemudian di sini ada reseptor. Nah, di sini obat ini dia itu berupa substrat. Jadi posisi dari obat tadi akan menempati posisi yang kosong dari reseptor. Sehingga dia dapat membentuk kompleks. Kompleks antara obat dengan reseptor. Jadi berarti posisi ukurannya harus sama. Bentuknya juga dia harus sesuai. Nah, kalau kita lihat dari segi complementarity, polarity and charges-nya, di sini kalau kita lihat antara obat dan reseptor tadi itu ternyata memiliki polaritas yang berbeda, muatan yang berbeda, sehingga terjadi interaksi antara reseptornya dengan substrat ataupun dengan obatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi contohnya kalau di obat itu RNH3+, jadi muatannya positif. Sedangkan di reseptor RCOO negatif, muatannya menjadi bermuatan negatif. Jadi positif dengan negatif dia akan bergabung gitu ya, berikatan. Nah, membentuk suatu jenis ikatan, maka nanti akan muncul yang namanya interaksi. Tentang one page concept. Jadi one page concept ini akan menginformasikan apa sih sebenarnya tujuan yang harus kalian capai dari pertemuan kita hari ini. Tujuannya mahasiswa mampu menganalisis interaksi antara obat dengan reseptor. Jadi sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Fauzan, silakan berdiri. Oke, jadi bagian obat mana yang sering berinteraksi dengan reseptor? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Fauzan ya. Nampak ya, kita lihat ya ada yang warnanya hijau gitu kan, ada yang warnanya agak ungu-ungu pink. Nah, inilah sebenarnya posisi di mana obat tadi atau ligan tadi ya istilahnya ya, senyawa kimia tadi berinteraksi dengan reseptor, yaitu pada posisi asam-asam aminonya. Kita lanjut dengan interaksi ikatan hidrogen. Nah, kalau kita lihat di sini, interaksi ikatan hidrogen tadi ini berarti interaksi antara suatu
atom hidrogen ya yang bermuatan positif gitu. Jadi dia atom hidrogennya memiliki muatan positif, dia akan berinteraksi atau berikatan dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron sunyi. Jadi ada atom lain yang memiliki pasangan elektron sunyi berinteraksi dengan si atom hidrogen yang memiliki muatan positif atau muatan parsial positif. Nah, ikatan hidrogen ini ada dua macam. Ada ikatan hidrogen intramolekuler dan ada ikatan hidrogen intermolekuler. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ikatan hidrogen intramolekuler itu maksudnya apa? Intramolekuler. Yang satu lagi ikatan hidrogen intermolekuler. Ya, silakan. Perbedaannya itu kalau intermolekul berarti dia ikatannya antara satu molekul dan molekul lainnya. Kalau intramolekul berarti dalam satu molekul itu ada ikatan hidrogennya. Contohnya kayak antara ikatan si hidrogen dengan nitrogen. Oke, jadi jawabannya tepat sekali ya, bagus banget gitu. Jadi ikatan hidrogen itu kan ada dua macam, intramolekul dan intermolekul. Kalau intra berarti di dalam molekul itu sendiri. Sedangkan kalau dia inter berarti antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ikatan hidrogen itu terbentuk antara nitrogen dengan hidrogen. Jadi nitrogen memiliki pasang elektron sunyi berinteraksi dengan si hidrogen. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ini COOH ya kan, karboksilat. Gugus karboksilat berinteraksi juga dengan gugus karboksilat yang lain. Antara oksigen dari karbonilnya dengan hidrogen. Kan gitu ya. Nah, di sini hidrogen dari gugus hidroksil dari karboksilat yang pertama berinteraksi dengan atom oksigen dari gugus karbonil. Itu juga akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, kalau kita lihat di sini dari pasangan basa DNA juga. Ini juga menunjukkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini tuh sangat banyak sekali di dalam tubuh kita. Dan ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang penting. Kira-kira kenapa sih ikatan hidrogen tadi itu bisa penting? Nah, ini gambar ini menunjukkan gambar ikatan hidrogen sebenarnya. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan hidrogen air gitu ya. Itu seperti ini molekulnya. Kita lihat pada kondisi 3 dimensi. Nah, kenapa ikatan hidrogen itu penting? Karena ikatan hidrogen itu tadi akan sangat mempengaruhi aktivitas fisiologis yang ada di dalam tubuh kita. Dia akan mempengaruhi sifat fisikokimia dari obat. Sifat fisikokimia senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Dia akan mempengaruhi proses transportasi, gitu ya. Dia akan mempengaruhi bagaimana nantinya hubungan antara struktur dan aktivitas dari suatu senyawa obat. Kita lihat di sini pengaruh dari ikatan hidrogen ya. Yang pertama itu dari segi melting point dan boiling point. Jadi antara intermolekul dan intramolekul itu juga berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata ikatan hidrogen yang intermolekuler itu akan meningkatkan boiling point. Sedangkan yang intramolekuler dia itu akan menurunkan boiling point. Kita lanjutkan. Kemudian ada juga ikatan hidrogen akan mempengaruhi surface tension dan viskositas. Gitu. Jadi surface tension tahu ya tegangan permukaan dan viskositas. Jadi senyawa-senyawa yang memiliki ikatan hidrogen yang semakin banyak dia akan memiliki viskositas yang semakin tinggi dan tegangan permukaannya juga akan semakin meningkat. Jadi dia akan berbanding lurus. Semakin sedikit ikatan hidrogennya maka dia akan semakin rendah surface tensionnya dan viskositasnya. Nah, kemudian dalam biological products, dalam produk-produk biologi itu akan sangat banyak sekali kita temukan ikatan-ikatan hidrogen. Dari struktur 3 dimensi, protein dan asam nuklearnya juga itu tersusun atas ikatan hidrogen. Gitu. Dan kemudian ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang penting gitu di dalam proses pembentukan genetika dari tubuh kita. Kemudian kita lihat lagi dari interaksi antara obat dengan reseptor. Pada interaksi obat dengan reseptor sudah pasti ya, ternyata ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang terkuat kedua di dalam interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, sebelum kita lanjut ke ikatan ionik, mungkin ada pertanyaan dari sini? Bu, izin bertanya. Oke, silakan Yukai, Wendy. Jadi begini, Bu. Tadi di slide ini saya ada perhatikan bahwasannya hydrogen bonding ini dia
dari segi interaksinya itu dia urutan kedua ya untuk ikatan antara obat dengan reseptor. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui suatu ikatan itu dia di urutan keberapa, Bu? Agar dia bisa kita lihat urutan kekuatannya, Bu. Oke, makasih banyak pertanyaannya ya Wendy. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, pertanyaan dari Wendy. Jadi ikatan hidrogen ini memiliki kedudukan sebagai ikatan yang kedua di dalam interaksi obat reseptor. Di satu sisi dari segi kekuatan energinya. Nah, kekuatan energi dari ikatan hidrogen ini menempati posisi yang kedua. Yang pertama itu pasti yang paling terkuat adalah ikatan kovalen, kan gitu. Nah, kemudian disusul dengan adanya ikatan hidrogen. Nah, setelah itu ikatan hidrogen ini juga sangat penting sekali tadi ya, seperti yang sudah saya informasinya saya jelaskan. Ikatan hidrogen itu di dalam tubuh kita sangat banyak. Dengan kata lain, dia akan menempati posisi yang paling penting di dalam interaksi antara obat dengan reseptor. Jadi mungkin seperti itu ya Yukai penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ya dengan interaksi ikatan ionik. Nah, kalau kita lihat di sini ikatan ionik, jadi sangat mudah ya saya rasa memahami ikatan ionik ini seperti apa. Bagaimana terbentuk interaksi ikatan ionik? Berarti harus ada yang bermuatan di sini. Obatnya bermuatan, kemudian reseptornya atau tempat kerjanya juga bermuatan. Namun muatannya harus berlawanan, sehingga akan ada muncul ikatan antara muatan yang berlawanan tadi. Jadi kalau kita perhatikan dari tubuh kita ini tersusun atas protein dan asam-asam amino. Di asam amino tadi itu dia akan banyak ya, ada asam amino yang dia bersifat aseptor elektron gitu ya, ataupun dia merupakan donor proton, aseptor hidrogen. Jadi antara obat tadi yang menjadi donor proton akan berinteraksi dengan protein ataupun asam amino yang menjadi aseptor hidrogen. Sehingga akan terjadi ikatan di sana, ikatan ionik. Saya ingin melihat terlebih dahulu pemahaman kalian sejauh ini terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya ingin melihat bagaimana kalian dapat mengidentifikasi ikatan ionik dan ikatan hidrogen yang terdapat pada struktur di sini. Jadi boleh kita coba lagi ya, pakai menti.com. Kodenya 4515776 atau bisa langsung scan barcode-nya dengan menggunakan handphone. Yang di Zoom juga demikian ya. Boleh langsung kita coba dulu. Jadi yang pertama pertanyaannya ini terkait dengan ikatan hidrogen dulu. Boleh dilihat langsung di Mentimeternya, di menti.com. Ayo kira-kira berapa lagi? Jika sudah selesai mensubmit yang pertama, langsung silakan submit yang kedua ya. Dari penjelasan terkait dengan ikatan hidrogen dan ikatan ionik, ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Yang di Zoom tadi bisa menjawab semua kan? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada yang salah nggak pertanyaan jawabannya tadi? Sudah tepat semua ya? Oke, kita lanjutkan ke ikatan yang selanjutnya. Kita akan bahas terkait dengan ikatan kovalen. Baiklah, demikian PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.